Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas berdoa. Siapkan ya nak ya, untuk kita berdoa memulai pembelajaran pada siang hari ini. Silahkan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ada yang tidak masuk, Pak Ketua? Siapa? Indri, Zaki, sakit. Indri? Sakit. Zaki? Alfa. Oke ya, 2 orang ya anggota kita tidak hadir hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, nyanyikan lagu wajib, akan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sanjung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk mengingat materi pada pertemuan sebelumnya, Ibu akan membagikan sebuah permainan, yaitu permainan game ya. Permainan game di Kahoot ya. Keluarkan handphonenya ya, Ibu akan bagikan PIN. Jadi silahkan kalian buka Kahoot IT ya. Dimasukkan PIN-nya ya. 50 iya, 84 036. Kalian tulis nama dulu di situ. Kita mulai. Metode ceramah yang dilakukan tanpa persiapan disebut. Oke, fokus. 2 orang yang menjawab benar. Nah ya, soal terakhir yang bukan contoh kata kerja mental adalah iya, waktu habis. Kita lihat, masih ada juga yang salah ya. Apa peringkat 1 kita hari ini? Devi, tepuk tangan dulu untuk Devi ya. Yang belum mendapatkan peringkat hari ini, ditingkatkan lagi semangat belajarnya ya. Baca bukunya di rumah. Ketemuan hari ini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang menulis teks ceramah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian setelah melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning dengan media gambar, peserta didik dapat menyusun teks ceramah dengan memperhatikan isi, tujuan, kebahasaan, tema, dan struktur dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi tolong anak-anak Ibu dalam menyusun teks ceramah nanti diperhatikan juga struktur dan kaidah kebahasaan serta tema yang diangkat ya. Oke, Ibu mau nanya, gambar siapakah ini? Ustadz siapa? Abdul Somad. Pernah dengar ceramahnya nak? Nah, terus Ibu mau nanya, pernahkah kalian melakukan ceramah di hadapan banyak orang? Pernahkah kalian menulis teks ceramah? Pernah. Di SMP sudah ada pernah belajar teks ceramah nak? Pernah ya. Mungkin belum secara detail di tingkat SMA. Sekarang kita akan mempelajari kembali menulis teks ceramah. Tapi dalam menulis teks ceramah ini, Ibu akan menyajikan gambar yang akan kalian tentukan untuk temanya. Silahkan duduk per kelompok sesuai yang sudah Ibu bagikan kemarin. Tolong bantu Ibu bagikan satu-satu. Ini Seng, tolong bagikan. Nah, cermati gambar berikut. Gambar 1, coba nampak nggak nak? Iya, orang lagi ngapain ini? Bersih. Oke, orang lagi bersih. Berarti nanti kalian bisa mengambil temanya apa dari gambar 1 ini ya.
Kalian boleh diskusikan, misalnya ada yang mau ngambil gambar satu. Nah, terus gambar yang kedua, ngapain ini nak? Main game. Ah? Ada orang tua nggak di situ? Ada anak kecil? Ada. Lagi ngapain orang tuanya? Main HP. Anaknya diapain? Dibiarin. Nah, jadi kalian juga bisa mengambil, nanti kalian tuliskan tema, misalnya tema yang sesuai dengan gambar dua itu apa, ya. Terus yang gambar terakhir, pembulian lagi ngapain itu? Iya, dijambak rambutnya ya. Oke, dibully. Nah, jadi dari ke-6 tema ini langsung aja dipilih kira-kira gambar satu. Gambar satu kelompok siapa? Kelompok 2. Gambar terakhir berarti kelompok 3. Oke, dari gambar tersebut silahkan Ananda tulis tema yang sesuai. Sebelumnya coba perhatikan LKPD-nya ya nak. Perhatikan dulu LKPD-nya. Ada nama kelompok di situ. Yang tidak hadir tidak usah ditulis, atau ditulis tapi dilingkari namanya. Tidak hadir. Ada kan anggotanya? Nah, terus di situ ada perintah kerjanya. Yang halaman 2 ya nak. Di sini kalian menuliskan kolom tema di sini. Setelah kalian menuliskan tema yang sesuai, baru Ananda semuanya menuliskan kerangka teks ceramah. Kan tuliskan tema, nanti akan Ibu berikan contoh menulis kerangkanya bagaimana. Yuk silahkan. Sudah ada yang selesai menulis tema? Kelompok 1? Sudah? Apa temanya nak? Berbakti kepada orang tua. Boleh. Kelompok 2, tema menjaga kebersihan. Kelompok terakhir 6, membutuhkan kasih sayang orang tua. Ya, bagus ya. Sudah terpilih tema semuanya. Nah, perhatikan kerangka yang di depan ini nak. Nah, baru kalian buat kerangkanya di bagian pendahuluan, itu yaitu salam pembuka, penghormatan. Ya, penghormatan itu ditujukan kepada siapa? Kalau di sini kan pada ibu ya, berarti Ibu Dwi Indah Kumalasari beserta teman-teman, boleh seperti itu saja. Nah, jadi ini contoh pembuka dalam ceramah. Kalian ini sebagai contoh ya nak, boleh menuliskan beda dari ini, boleh sesuai dengan topik. Nah, ini contoh bagian kerangka isi. Ya, seperti tadi yang Ibu bilang, sifatnya itu menyesuaikan dengan topik yang dibahas. Penutup ada simpulan. Jadi kalau simpulan itu kesimpulan dari ceramah atau isi ceramah yang kalian sajikan ya nak. Baru di situ ada permohonan maaf dan salam. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum memulai pekerjaannya? Tidak? Kalau tidak, hitungan ketiga silahkan Ananda semua berdiskusi ya, menulis kerangka. Kalau sudah kerangkanya tertulis, selanjutnya nanti kalian dikembangkan menjadi teks ceramah. Sudah ya? Oke, yang sudah Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 ya, untuk membacakan hasil diskusinya tentang menulis teks ceramah. Silahkan kelompok 1, siapa yang membacakan? Nurbaiti? Iya, silahkan maju nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu menulis tentang teks ceramah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dwi Indah Kumalasari selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia beserta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama,
Dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman hingga kita bisa berkumpul di kelas yang sama-sama kita sayangi ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Teman-teman yang saya sayangi, di sini saya akan membawakan ceramah tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan suatu keharusan. Seperti dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 23, Allah berfirman yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka, dan janganlah kamu membentak mereka, dan juga janganlah kamu menyusahkan mereka. Quran Al-Insyirah ayat 23. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah telah memerintahkan dalam berbagai ayatnya di dalam Al-Quran agar kita berbakti kepada mereka. Setelah hak Allah terpenuhi, maka hak terbesar setelahnya adalah hak kedua orang tua kita yang wajib untuk ditunaikan, baik ketika kedua orang tua masih hidup maupun telah meninggal dunia. Bahkan, keridaan Allah adalah penentu keridaan Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah bersabda, keridaan Allah ada pada keridaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Dan kedurhakaan kepada mereka adalah di antara dosa yang paling besar. Oleh karena itu, kita selaku anak harus berbakti kepada orang tua dan harus menghormatinya. Sekian ceramah singkat dari kelompok 1. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu untuk kelompok. Nah, ada yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 1? Iya, kelompok 2. Berdiri sayang. Menurut saya penampilannya sudah cukup bagus dan deskripsinya pun juga cukup bagus, namun cara penyampaiannya belum bisa secara untuk sekian dari Ya, berdiri boleh. Terima kasih untuk kelompok 2 dalam memberikan sebuah saran. Kami mohon maaf ada kesalahannya karena kami kurang betul untuk ceramahnya, karena ya kurang persiapan juga. Kami harus memikirkan ide-ide dari segala teman-teman yang ada di sini. Jadi kita juga harus mempersatukan ide-ide kita, dan ini adalah ide kita semua. Terima kasih. Tangan dulu. Dari kelompok lain ada? Pas? Bagaimana tadi strukturnya sudah lengkap? Pembuka, isi, penutup. Sudah ya? Mungkin lupa memberikan topik ceramahnya itu apa. Ya, belum disampaikan tadi ya, topik ceramahnya tentang apa, dia mengangkat gambar yang mana itu belum ya sayang ya. Nah, itu pembelajaran kita pada hari ini tentang menulis teks ceramah. Sebelum Ibu tutup, kira-kira apa kesulitan kalian dalam menulis teks ceramah itu, Nak? Oh, kesulitannya menyatukan ide ya, berarti menuliskan idenya. Terus ya, langkah-langkah dalam menulis teks ceramah. Nah, yang pertama itu ada menentukan topik. Kita sudah melakukannya tadi, Nak? Sudah, Ibu sudah menyajikan beberapa gambar ya, yang sudah kalian menentukan topik dari gambar yang Ibu sajikan. Ya. Terus yang keempat, yang terakhir yaitu menyunting teks ceramah. Menyunting teks ceramah ini kita melihat tampilan dari teman boleh, baru kita nanti bagikan di pertemuan besok ya. Tukar tugas, kita lihat tulisan teman itu ya, bagaimana tanda bacanya, benar tidak, susunan kerangkanya benar atau tidak ya, susunan strukturnya dan lain sebagainya.
Nah, itu pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Dan sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, silahkan perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu. Sudah semua? Udah ya, kalau sudah semua silakan ketua kelas siapkan kita berdoa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya.